Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Munawwarah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam hari ini kita akan membaca hadis yang ke-9 dari bab Al-Miyah di kitab Bulughul Maram yang masih pada pembahasan tentang air, yaitu air yang boleh digunakan untuk bersuci itu bagaimana. Nah, hadis yang akan kita baca ini berkenaan dengan permasalahan air liur, air yang dia terkena air liur hewan selain anjing. Kalau kemarin kita telah membahas hadis jilatan anjing, maka permasalahannya berkenaan dengan air yang terkena jilatan anjing boleh dipakai bersuci atau tidak. Pandangan para ulama telah kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang malam hari ini, kalau hewan yang selain anjing bagaimana? Dia hewan buas juga, bertaring juga, menjilat air, kemudian air itu dipakai untuk bersuci boleh atau tidak. Nah, hadis yang kita baca ini adalah hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hirrati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkenaan dengan hirrah. Hirrah itu adalah nama dari kucing. Jadi masyarakat Arab itu menamakan hewan itu dengan banyak penamaan. Untuk kucing itu yang saya ketahui ada 3 nama, tapi sejatinya boleh jadi ada banyak lagi. Yang saya ketahui hanya 3. Yang pertama namanya al-hir atau hirrah untuk kucing betina. Kemudian al-qittu, ini yang sering digunakan bagi teman-teman yang mempelajari bahasa Arab, menerjemahkan kucing sering dengan istilah qittun, al-qittu. Nah, kemudian nama yang ketiga adalah sinnaur. Ada 3 nama ini yang saya kenal. Adapun kucing yang besar untuk singa, ini namanya ada banyak. Guru kami itu menyampaikan bahwasanya orang Arab itu punya ratusan nama untuk singa, tapi yang saya ketahui hanya sedikit. Di antaranya al-asad, ini yang sering digunakan, al-asad. Kemudian hizbar, istilah hizbar ini merujuk juga kepada singa. Kemudian al-laith, ini juga nama singa yang digunakan oleh masyarakat Arab untuk menamakan hewan buas ini. Nah, berkenaan dengan hadis ini yang banyak digunakan oleh para fuqaha untuk mengungkapkan nama kucing itu, diungkapkan dengan hirrun atau hirrah. Bentuk kecilnya itu adalah hurairah. Berarti Hurairah itu kucing kecil. Nah, sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau dikenal dengan kunyah tersebut. Ini dijelaskan dalam salah satu riwayat yang di
bawakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya, ketika Abu Hurairah ditanya lima sunnita lima kannaita bi Abi Hurairah, kenapa kok orang banyak memanggil engkau dengan kunyah Abu Hurairah? Nah, Abu Hurairah menjelaskan bahwasanya dia itu punya hirrun shaghir, punya kucing kecil, dibawa setiap hari ketika beliau itu menggembalakan kambing. Nah, ketika pulang dari menggembala kambing, kucing kecilnya itu diletakkan di pohon di dekat rumahnya. Nah, tiap hari beliau melakukan hal itu. Jadi kucing kecilnya itu menemani Abu Hurairah untuk menggembala kambing. Oleh sebab itu beliau dikenal dengan kunyah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, adapun hadis ini yang meriwayatkan adalah Abu Qatadah Al-Harits ibn Rib'i radhiyallahu taala anhu, salah satu dari sahabat Ansor. Dan beliau ini satu qabilah dengan sahabat Nabi Ka'ab ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Nah, Ka'ab ibn Malik ini kan sahabat Nabi yang dihajar atau diputuskan hubungan komunikasinya ini selama 50 hari karena tidak ikut pertempuran Tabuk, beliau dan 3 orang temannya lagi. Nah, ketika sedang dalam masanya dia bersedih ini, yang didatangi untuk dia curhat adalah Abu Qatadah ini. Tapi karena perintah Nabi jangan ada yang berbicara dengan Ka'ab bin Malik, maka Abu Qatadah tidak mengatakan sepatah kata pun. Jadi salam tidak dijawab. Kemudian orang-orang juga tidak mengucapkan salam kepada Ka'ab bin Malik. Ini berlangsung selama 50 hari. Ini yang dikenal dengan metode hajar, al-hajru. Kemudian populernya lagi di kalangan para ikhwah-ikhwah yang mengikuti pengajian di dakwah di berbagai tempat, lebih populer dengan istilah tahdzir. Jadi dihajar. Nah, dasar dalilnya adalah ini. Abu Ka'ab ibn Malik dihajarnya. Ka'ab ibn Malik dihajar ini bukan hajar bahasa Indonesia loh ya, bukan. Tapi hajar ini bahasa Arab. Hajrun itu artinya al-qat'u, memutus. Apa yang diputus? Komunikasi. Jadi waktu itu serasa dunia itu sempit bagi Ka'ab ibn Malik, dan ini salah satu bentuk pengajaran dalam Islam, dan ini dibenarkan di dalam Islam asal dengan rambu-rambu dan ketentuan yang tepat. Nah, di antara rambu-rambunya dalam menerapkan hajar ini adalah pihak yang memberikan hajar itu harus lebih tinggi daripada yang dihajar. Dalam hal ini kan yang memerintahkan untuk hajar adalah Nabi Muhammad. Dia lebih tinggi posisinya dari Ka'ab ibn Malik. Nah, cuma hari ini fenomena hajar mukhalifin ini mendiamkan saudara sesama muslim yang beda pengajian, beralasan dengan hadis Ka'ab ibn Malik ini menerapkan kaidah hajar ini sembarangan gitu. Dia posisinya siapa, tidak lebih tinggi dari yang dihajarnya gitu. Ketemu sama sesama saudara beda pengajian nggak mau salam gitu. Ini penempatan sunnah yang bukan pada tempatnya, tidak menggunakan fikih di dalam menerapkan hajar ini. Tapi pembahasan kita malam ini bukan masalah hajar dan tahzir gitu. Kita membahas hadis Abu Qatadah ini. Jadi saya teringat Abu Qatadah ini adalah teman, masih satu qabilah, masih ada hubungan kerabat dengan Ka'ab bin Malik. Ketika Ka'ab bin Malik itu dihajar 50 hari, didiamkan, tidak ada yang berbicara seorang pun kepada Ka'ab bin Malik ini, sampai pada puncaknya
curhatnya itu ke Abu Qatadah, tapi Abu Qatadah pun karena taat kepada Allah dan Rasulnya tidak berkata-kata sepatah kata pun gitu dalam kepada Ka'ab ibn Malik. Nah, untuk kali ini hadis Ka'ab ibn Malik ini berkenaan dengan hirrah, dengan kucing. Ini menjadi dasar bagi fikih tentang hukum jilatan kucing, apakah najis atau tidak. Nah, di sini Nabi SAW dengan tegas mengatakan innaha laysat binajasin. Jadi kucing itu al-hirrah, dia bukan najis. Innama hiya minat tawafina alaikum. Dia itu sama dengan tawaf. Tawaf ini diambil dari kata-kata tawfayatufu, berkeliling. Dikatakan berkeliling ini karena kucing ini keluar masuk rumah itu sudah biasa, sebagaimana pelayan atau khodim. Jadi bagi antum yang di rumahnya itu punya pembantu atau asisten rumah tangga, dia kan bukan bagian dari keluarga antum gitu loh, tapi keluar masuk rumah gitu kan, itu sudah biasa tiap hari karena mengurusi urusan rumah tangga, entah cuci baju, bersih-bersih gitu kan, menjemurkan pakaian, memasak, keluar masuk. Nanti tugasnya sudah selesai, dia pulang kembali ke rumahnya. Bagi yang punya pembantu, ada pula yang punya pembantu justru malah nginap di situ gitu. Jadi asisten rumah tangga nginap di situ. Ada pula yang asisten rumah tangga itu dari tetangganya misalnya, yang mungkin memerlukan tambahan penghasilan untuk ekonomi keluarganya sehingga dipekerjakan gitu kan. Jadi datang tiap hari membantu urusan rumah tangga, nanti sudah sore pulang lagi. Nah, keluar masuknya pembantu itu kan lantai nggak dipel gara-gara najis gitu loh. Sebagaimana sucinya gitu, pembantu itu suci pula kucing itu. Jadi ketika Nabi mengatakan minat tawafina alaikum, maknanya adalah dia sama seperti tawaf, sama seperti pembantu kalian yang keluar masuk rumah kalian, dan dia itu suci. Akhrajahu al-arba'ah, diriwayatkan oleh imam yang empat, wa sahhahahu Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Tirmidzi, wa Ibnu Khuzaimah, dan Imam Ibnu Khuzaimah. Hadis ini jemaah sekalian dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar tidak dengan redaksi yang lengkap. Nah, nanti dengan redaksi yang lengkapnya akan kami hadirkan pada kesempatan kajian malam hari ini, agar jamaah sekalian nanti lebih jelas penggambarannya tentang apa hubungan Nabi ketika Nabi mengatakan dia bukan najis, dia sama seperti pembantu kalian yang keluar masuk rumah kalian. Hubungannya dengan air apa ini? Nah, maka hadis ini ada peristiwa yang mengiringinya. Al-Imam At-Tirmidzi, jadi di sini saya langsung merujuk kepada sumber primer yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh imam yang empat. Berarti Imam Abu Dawud di dalam sunannya ada, Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya juga ada, kemudian Al-Imam An-Nasai di dalam Sunan As-Sughra yang dikenal dengan Al-Mujtaba, kemudian Sunan Ibnu Majah. Dan ketika Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan Sahhahu Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Tirmidzi, nanti akan kita lihat Imam Tirmidzi mengatakan apa terhadap hadis ini, dan kemudian Al-Imam Ibnu Khuzaimah juga meletakkan hadis ini di dalam sahihnya. Nah, kita kutip jalur periwayatannya Imam Tirmidzi dalam kesempatan kali ini. Imam Tirmidzi mengatakan haddatsana Ishaq ibnu Musa al-Ansari qala haddatsana Ma'an qala haddatsana Malik ibn Anas an Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talhah an Humaidata binti Ubaid ibn Rifa'ah an Kabsyata binti Ka'ab ibn Malik.
Jadi periwayat hadis ini sejatinya adalah putrinya Ka'ab ibn Malik, Kabsyah namanya, Kabsyah binti Ka'ab bin Malik. Yang mana tadi Ka'ab bin Malik kan memang teman karibnya siapa? Abu Qatadah. Dan dalam hal ini Kabsyah ini dinikahkan oleh Abu Qatadah kepada putranya, sehingga Kabsyah ini putrinya Ka'ab bin Malik ini tidak lain adalah menantu dari Abu Qatadah. Wa kanat inda ibni Abi Qatadah. Dalam riwayatnya Imam Tirmidzi dikatakan kanat inda, dia berada pada putranya Abu Qatadah. Maksudnya apa? Istrinya. Nah, di riwayat Imam Abu Dawud disebutkan kanat tahta ibni itu adalah ungkapan yang menunjukkan kalau wanita tahta rojulin gitu kan. Seorang wanita tahta kemudian disebutkan laki-laki, itu maksudnya dia adalah istri dari fulan tersebut gitu. Nah, dalam riwayat Imam Abu Dawud dikatakan wa kanat tahta ibni Abi Qatadah, dia di bawahnya putra Abu Qatadah, atau dia adalah istrinya Abu Qatadah. Suatu ketika anna Abu Qatadah tadakhala 'alaiha. Suatu ketika Abu Qatadah datang mengunjunginya. Ya, ini ayah mertua mengunjungi, datang ke rumah menantunya sendiri gitu loh. Qalat, diceritakanlah oleh Kabsyah, fasakabtu lahu wudu'an, aku menuangkan air wudu kepada siapa? Kepada Abu Qatadah. Jadi di sebuah teko gitu kan, ada teko yang agak besar, ada mulut tekonya itu, dituangkan air wudu untuk Abu Qatadah berwudu. Sakabtu lahu wudu'an. Qalat faja'at hirratun tashrabu. Ketika sedang berwudu itu datang kucing gitu loh, minta minum. Fa asghalaha al-ina, maka tempat berwudunya tadi, wadah air yang mana putrinya Ka'ab bin Malik tadi menuangkan air bagi Abu Qatadah, disorongkan, dimiringkan kepada kucing tersebut gitu. Sehingga si kucing ini menjilat-menjilat wadah yang ada air wudunya siapa? Qatadah, Abu Qatadah ini tadi. Hatta syaribat, sampai si kucing betina tadi itu meminumnya. Qalat Kabsyah, maka Kabsyah putrinya Ka'ab bin Malik yang menantunya Abu Qatadah tadi heran dengan perbuatan mertuanya ini tadi. Kok boleh gitu loh, disangkakannya tidak boleh. Karena apa? Kucing itu kan hewan buas. Hewan buas itu dagingnya nggak boleh dimakan gitu kan. Terus kemudian dia memakan daging. Jadi yang dimakan itu kan hewan-hewan buruan. Sisa-sisa dari daging hewan buruan yang masih melekat di giginya itu kan jadi bangkai. Jadi ketika dia jilat-jilat seperti itu gitu kan, bukankah ada sisa-sisa najis nanti di sisa mulutnya itu? Boleh jadi persangkaannya seperti itu gitu loh. Kok boleh dibiarkan dia menjilat ini? Maka kata Abu Qatadah, ata'jabina ya binti akhi, ya binta akhi, apakah engkau heran dengan perbuatanku ini, wahai putri saudaraku? Yaitu putrinya Ka'ab bin Malik kan tadi. Faqultu na'am, iya, kata Kabsyah. Faqal, maka kata Abu Qatadah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda,
innaha laysat binajasin. Jadi kucing itu tidak najis katanya. Innama hiya minat tawafina alaikum. Dia tidak lain adalah sama seperti pembantu atau pelayan-pelayan kalian, awit tawafat, atau pelayan-pelayan wanita kalian. Tawafin pelayan laki-laki, tawafat pelayan wanita. Nah ini tadi hadisnya disampaikan oleh Abu Qatadah perihal herannya Kabsyah ini terhadap perlakuannya Abu Qatadah memberikan minum kepada kucing dari wadah yang ada air untuk digunakan wudhu. Kalau begitu jilatan kucingnya terhadap air wudhu tidak menjadikan air tersebut itu najis, sehingga masih boleh digunakan untuk bersuci. Ini kesimpulan dari hadis, dan ini adalah pandangan jumhur ulama atau mayoritas ulama. Berkenaan dengan hal ini, Imam At-Tirmidzi rahimahullah mengomentari hadis ini sebagaimana kami singgung sebelumnya. Imam Tirmidzi mengatakan wa fil bab an Aisyah wa Abi Hurairah. Dalam permasalahan ini ada hadis lain yang sama serupa juga diriwayatkan dari Aisyah dan juga dari Abu Hurairah. Hada haditsun hasanun sahih. Ini adalah hadis hasan sahih. Ini tadi yang dimaksudkan Imam Ibnu Hajar bahwasanya hadis disahihkan oleh Imam Tirmidzi, karena Imam Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih. Nah, untuk istilah hadis hasan sahih ini ada banyak komentar dari para ulama, maksudnya apa? Kok hasan, kok sahih gitu loh. Jadi secara terminologi ahli hadis, hasan ini di bawahnya sahih. Jadi kalau dalam dunia akademik sekarang, sahih itu nilainya A, hasan itu nilainya B. Jadi kalau orang lulus, nilai itu kalau tidak A ya B, kalau dia B maka bukan A. Lah bagaimana Imam Tirmidzi mengatakan ini suatu hadis dia nilainya B dan A gitu, BA, hasan sahih gitu kata Imam Tirmidzi. Ini yang mengundang rasa penasaran dari para ulama sehingga dikaji. Nah, menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar, hasan sahih ini artinya adalah ini hadis diriwayatkan dari berbagai jalur ya. Salah satu dari sekian jalurnya hasan, dan jalur periwayatan yang lainnya sahih gitu. Itu maksudnya menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar. Nah, tentunya nanti ini pembahasan di waktu yang lain, sebagai informasi saya sampaikan. Kemudian Imam Tirmidzi mengatakan wa huwa qaulu aktsaril ulama. Ini adalah pendapat mayoritas ulama min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tabi'ina, dan dari kalangan tabi'in, wa man ba'dahum, dan generasi setelah mereka, mithli asy-Syafi'i, semisal Imam Syafi'i, wa Ahmad, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, wa Ishaq, dan Imam Ishaq ibn Rahwiyah. Lam yarau bisu'ri al-hirrati ba'san. Mereka tidak memandang sisa jilatan kucing ini najis gitu. Tidak mengapa untuk jilatan kucing, dan tidak menjadikan jilatan tersebut suatu air itu menjadi najis. Wa hadza ahsanu syai'in fi hadzal bab, dan hadis ini adalah hadis yang paling baik dalam permasalahan ini. Wa qad jawwada Malikun hadzal haditsa. Al-Imam Malik telah meriwayatkannya dengan jalur yang terbaik dan yang paling sempurna. Walam ya'ti bihi ahadun atamma min Malik,
tidak ada jalur lain untuk hadis ini yang lebih lengkap daripada jalurnya Imam Malik. Jadi Imam Malik membawakan dengan peristiwa yang melatar belakangi Abu Qatadah menyampaikan hadis ini. Nah, jadi ketika Imam Tirmidzi mengatakan bahwasanya ini qaul aksar, mayoritas, berarti tidak semua ulama sepakat gitu loh, bahwasanya jilatan kucing itu boleh atau jilatan kucing itu tidak najis. Dalam hal ini ada sebagian ulama yang berpendapat berbeda gitu, dari kalangan sahabat, tabi'in, dan yang setelahnya. Pendapat yang selain pendapat jumhur ini, yang pertama menyatakan bahwasanya bekas jilatan kucing itu hukumnya makruh, boleh dipakai bersuci tapi makruh gitu. Yang demikian ini ada yang berpendapat dari kalangan ulama, yaitu Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Jadi beliau tidak menyenangi air yang sudah dijilat kucing atau nanti dijilat hewan-hewan yang lain, yang mana hewan tersebut tidak bisa dimakan dagingnya. Adapun untuk hewan-hewan yang bisa dimakan dagingnya, tidak ada perbedaan pendapat bahwasanya air tersebut suci dan boleh dijadikan alat untuk bersuci. Misal antum lihat ada bak air, terus kemudian sapi minum di situ, bekas jilatan sapi ini tidak menjadikan airnya najis, dan sepakat para ulama boleh, karena sapi dagingnya bisa dimakan. Sementara hewan lain yang dagingnya nggak bisa dimakan, ini bagaimana? Disinilah yang para ulama beda pendapat gitu loh. Jumhur tadi membolehkan kalau hewannya itu suci. Nah, anjing kenapa nggak boleh? Ya itu tadi pendapat yang kami sampaikan kemarin, pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpandangan bahwasanya anjing itu adalah najis. Ya, jadi demikian. Nah, ini yang pertama makruh. Ulama yang berpendapat demikian adalah Abdullah bin Umar, kemudian dari kalangan tabi'in yang junior Imam Yahya ibn Sa'id al-Ansari, dan kemudian al-Imam Abdurrahman ibn Abi Layla, salah satu ahli fikih di Kufah. Kemudian pendapat yang kedua menyatakan bekas jilatan kucing itu hendaknya ditumpahkan dan dicuci sekali atau 2 kali bekasnya. Ini pendapatnya riwayat dari Abu Hurairah dan juga dari Sa'id ibn al-Musayyib. Imam Sa'id ibn Musayyib ini menantunya Abu Hurairah. Jadi hendaknya dicuci wadahnya itu sekali atau 2 kali. Pendapat yang ketiga menyatakan bekas jilatan kucing itu dibasuh sekali saja, cukup sekali. Kalau tadi pendapat sebelumnya sekali atau 2 kali, jadi dibutuhkan lebih dari 1 kali basuhan. Nah, pendapat ketiga ini menyatakan sekali saja cukup. Ini pendapatnya ahli fikih Basrah, yaitu Imam Hasan al-Basri dan Imam Muhammad ibn Sirin dari kalangan tabi'in. Pendapat yang keempat menyamakan jilatan kucing itu dengan jilatan anjing, jadi 7 kali juga. Nah, artinya dalam hal ini ada ulama fikih di masa salaf itu yang menyatakan pendapat jilatan kucing itu disamakan dengan jilatan anjing, karena sama-sama hewan pemakan daging, sehingga jilatannya itu dibasuh 7 kali. Nah, dari keempat pendapat ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah,
saya pribadi belum mendapatkan dasar sunnahnya dari Nabi SAW. Tidak pernah kami dapati Nabi memerintahkan untuk membasuh sekali, 2 kali, ataupun menyatakan makruhnya jilatan kucing. Itu yang dari Nabi Muhammad SAW saya belum dapat riwayatnya. Jadi demikian. Jadi yang nampak bagi saya di sini para ulama salaf yang berbeda, yang berpendapat 4 pendapat ini yang menyatakan makruh atau harus dibasuh, atau ada yang menyatakan harus dibasuh dengan sama seperti perlakuan terhadap jilatan anjing. Ini yang kami lihat adalah ijtihad mereka, ijtihad masing-masing dari para ulama tersebut. Yang paling banter itu didasarkan pada kias atau menyamakan gitu loh. Tetapi penyamaannya dengan jilatan anjing ini kurang tepat karena hewannya udah berbeda. Terus yang berpandangan dibasuh sekali, 2 kali atau memakruhkan hal tersebut, yang nampak bagi saya dasarnya ini adalah istihsan, yaitu perasaan di dalam hati, kok kayaknya nggak kalau nggak dibasuh itu nggak nyaman gitu lah. Nah, ini dalam hal ini banyak di antara para ulama itu ketika tidak mendapati dalil dari Nabi, tidak mendapati dalil dari Al-Quran maupun dari Sunnah Nabi SAW, kemudian berijtihad itu dengan didasarkan pada istihsan, apa yang dipandangnya baik gitu loh. Ketika tidak didapati dalil yang tegas, boleh jadi hadis Abu Qatadah ini belum sampai kepada mereka gitu loh, kepada para salaf tersebut, boleh jadi gitu kan. Tetapi kita tidak memastikan mereka belum tahu hadis itu, enggak. Tapi ini sebatas kemungkinan besarnya hadis ini belum sampai kepada para ulama yang berpendapat demikian. Dalam hal ini hadis Abu Qatadah ini sudah jelas gitu. Nabi menyatakan dia bukan najis, dan Abu Qatadah mempraktekkan wudunya itu dari air yang bekas dijilat oleh kucing. Karena Nabi sendiri yang mengatakan bukan najis, maka jilatannya itu dia tidak najis. Allah Ta'ala alam. Pada akhirnya ini yang dipilih oleh mayoritas ulama karena memiliki dasar dalil atau dasar sunnah dari Nabi SAW. Sampai di sini silahkan jamaah sekalian apabila ada yang ditanyakan, baik berkenaan dengan permasalahan yang dibahas pada malam hari ini atau perkara lain yang sekiranya hendak ditanyakan, kami persilahkan. Mudah-mudahan saya ada jawaban. Jika tidak, nanti mungkin bisa ditanyakan kepada asatidzah yang lain. Silahkan Pak. Berkaitan dengan jilatan yang kemarin. Ya. Itu kan airnya dibuang baru disucikan, salah satunya pakai tangan. Ya. Apabila nggak ada air, Ustaz. Nggak tahu saya kalau nggak ada air gimana. Karena ketika tidak ada air, manusia tidak bisa hidup. Gitu. Jadi tempat di mana manusia berada itu hampir dipastikan airnya ada. Kalau nggak ada air nggak bisa. Kalau mungkin pada suatu keadaannya yang kalau air itu dipakai basuh 7 kali, haus dia nggak bisa nggak bisa ini pada keadaan yang seperti itu gitu kan. Ditunggu sampai airnya ada gitu. Karena apa? Ini tempat air. Kalau tempat air tidak dibutuhkan segera air tersebut gitu untuk dipakai bersuci, karena ada sumber air yang lain kalau ada gitu.
Kalau terpaksa untuk harus segera, mungkin pertanyaannya itu jilatan anjingnya itu tidak mengenai tempat air, tetapi dia mengenai pakaian kita atau mengenai tangan gitu ya. Dan tidak ada air untuk membasuh 7 kali, kan seperti itu. Kalau seperti itu keadaannya, untuk sementara gunakan tanah dan cukup orang sudah boleh untuk sholat ketika air nggak didapati. Jadi pada kondisi yang seperti itu, tanah ini menggantikan segala sesuatunya, menggantikan air. Tanah ini menggantikan air pada keadaan yang umum gitu. Nah, jadi gunakan tanah tersebut, nanti ketika sudah ada air baru dilakukan pembasuhan 7 kali. Nah, ketika air belum didapati, anjing sudah jilat sarungnya dia misalnya, jadi jilat sarungnya dengan anjing, maka gunakan tanah atau debu yang ada dan dia silahkan sholat pada saat tidak ada air. Nanti ketika sudah didapati air baru dia dibersihkan. Kan karena pada saat itu waktu sholat sudah masuk, mau cari air itu belum tentu dapatnya gimana. Kalau memaksakan diri cari air waktu sholat terlewat, nah, kondisi yang seperti itu gitu kan, itu gunakan tanah untuk sementara waktu. Nah, secara umum gitu kan, fikih atau aturan di sini ini yang menjadi bagian dari mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kebolehan ibadah dengan menggunakan tanah. Ini sifatnya sementara. Oleh sebab itu dalam mazhab Syafi'i itu kan niat tayamum itu bukan untuk mengangkat hadas. Jadi kalau antum dengar niat tayamum yang diajarkan di sekolah-sekolah itu, nawaitu tayammuma listibahatis shalah. Jadi bukan liraf'il hadas al-asghar, tidak untuk mengangkat hadas kecil, tetapi untuk mengizinkan, membolehkan seseorang untuk sholat. Nah, posisi yang sama tanah ini juga digunakan pada kondisi ketika najis itu belum bisa dihilangkan dengan selain air gitu. Nah, kemudian dalam hal ini tambahan lagi alternatif dari mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhab Imam Abu Hanifah itu untuk najis-najis secara umum dibolehkan menghilangkannya itu dengan apapun yang mengangkat sifatnya, meskipun dia bukan air. Kalau nanti menggunakan tisu dan kemudian sudah tidak ada najisnya lagi, itu sudah dibolehkan dalam mazhab Abu Hanifah. Tapi ini untuk selain anjing. Nah, adapun yang untuk jilatan anjing ini untuk sementara waktu ya digunakan tanah. Nanti apabila sudah didapati air baru dia membasuhnya 7 kali. Allahu ta'ala a'lam. Nah, nanti antum kalau dapat jawaban yang berbeda dari asatidzah yang lain dengan dasar dalil yang lebih kuat dari yang saya sampaikan, silahkan. Ini yang saya dapati dari dari dasar-dasar dalil yang ada. Allahu ta'ala a'lam. Yang lain silahkan. Masih ada waktu berapa menit? Hah? Masuk sudah? Oh. Kalau begitu karena sudah masuk waktu Isya, insya Allah kita cukupkan pengajian untuk malam hari ini sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan manfaat apa yang kita pelajari. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.